Detik-detik Muhaimin Iskandar menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran atau Gerindra ataupun Koalisi Indonesia Maju. Maka dengan demikian maka pupus sudahlah harapan Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Menyatakan bahwa partainya resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pernyataan ini disampaikan di acara serah terima berkas persetujuan partai politik di Jakarta Pusat Minggu siang. Ia menyatakan antara PKB dengan Gerindra memiliki beberapa kesamaan ideologi serta visi misi perjuangan. Caimin menyatakan keputusan masuk dalam pemerintahan Prabowo telah diputuskan oleh Musyawarah Kerja Nasional PKB. 19 Agustus. Ya, mulai kerja. Ya, PKB sudah melakukan pembicaraan intensif dari sejak keputusan MK dan keputusan KPU hasil Pilpres. Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral mensukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Apa sih yang menjadi tertarik dari manajer akhirnya mau koalisi dengan Gerindra juga? Tadi ada yang disampaikan ada kesamaan. Iya, banyak sekali kesamaan kerakyatan, populisme, kemudian kesamaan visi perjuangan. Dan ini sudah diputuskan di Musyawarah Kerja Nasional yang lalu bahwa PKB akan berkoalisi. Yaitulah Muhaimin Iskandar yang menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan dengan demikian maka lengkap sudahlah dikarenakan hampir semua partai politik bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan tinggal PDIP sendirian. Ya, jubir Anies Baswedan dengan bergabungnya PKB ke Koalisi Indonesia Maju, peluang Anies Baswedan lenyap. Sangat pilu ya kalau menurut saya melihat kondisi hari ini demokrasi kita di Indonesia, bahwasanya ada beberapa, kalau nggak salah hitungannya ada sekitar 94 pilkada yang berpotensi melawan kota kosong. Apalagi kalau misalnya nanti Jakarta ternyata calon independen yang dibuat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa digugurkan, artinya juga di Jakarta kemungkinan besar kalau misalnya Pak Anies nggak ada kesempatan ya melawan kota kosong juga gitu. Dan ini menjadi catatan sejarah dan menjadi noda yang menjadi PR besar untuk generasi penerus bangsa ke depan gitu, anak muda hari ini. Tapi apapun itu kami sebagai timnya Pak Anies merasa bangga dan merasa terhormat dengan apa yang sudah kami lakukan di belakang. Dan izinkan kami untuk bisa menyoretkan tinta emas dalam demokrasi kita untuk kita bahwa kita pernah berdemokrasi dengan sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya. Dan semoga ini ke depan bisa menjadi catatan yang baik untuk generasi penerus ke depan. Dan ya sekali lagi bahwa rasanya belum lenyap peluangnya hari ini. Janur kuning belum melengkung, Mbak. Oke. Dia mengatakan bahwa sebelum ada janur kuning melengkung, maka peluang Anies Baswedan tetap akan ada untuk maju di Pilkada Jakarta. Hal senada juga disampaikan oleh PDIP. Ciko Hakim mengatakan bahwa sebelum ada janur kuning melengkung, Anies tetap PDIP tetap bisa mengusung Anies Baswedan, begitu ya. Yang pertama, kami masih menganggap ini belum definitif secara 100%. Karena memang belum dideklarasikan secara resmi oleh partai-partai tersebut yang mengklaim berada di satu kubu ya, baik itu Koalisi Indonesia Maju secara keseluruhan dan juga plusnya tadi yang disebutkan PKS, Nasdem maupun PKB. Tapi kan sejak awal kami sudah hampir bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Kita juga sama dengan Mas Adi Praitno, pencermatan-pencermatan apa yang kami cermati sejak awal gonjang-ganjing pencalonan di Pilkada DKI Jakarta khususnya. Dan itu juga yang membuat PDI Perjuangan tidak terburu-buru. Jadi memang banyak komplain, banyak semacam suara-suara sumbang yang mengatakan kok PDI Perjuangan lama sekali di Jakarta untuk menentukan sikap. Gitu. Nah, terbukti kami lama juga, kami juga tidak mau sembrono. Ketika kami sibuk sudah menyatakan dukungan, lalu ternyata tidak cukup misalnya. Nah, dan juga ini kan bagi kami ya, setiap partai kan punya karakternya masing-masing sebagai partai pelopor, partai yang sudah cukup dewasa dan bisa dibilang salah satu yang tertua yang beroperasi di negeri ini. Tentu kami punya pengalaman terkait banyak hal yang tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Dan kami juga tidak mau terburu-buru untuk mengambil keputusan di mana kami tahu ada resiko-resiko yang akan dan bisa terjadi. Nah, ini salah satunya. Tapi kembali lagi,
ini kalau dalam politik semua itu it's not over till it's over. Jadi belum berakhir selama belum berakhir gitu, karena kita tahu pendaftaran calon masih dimulai nanti di akhir bulan ini, dan sering sekali terjadi bahwa ada partai-partai politik yang tadinya berada di satu kubu kemudian pindah dukungannya atau yang lain-lain. Bagi kami ini hal biasa, hal yang sudah kami duga juga, tapi kembali lagi kami tetap ingin berpikir optimis. Optimis bukan hanya untuk partai kami PDI Perjuangan, tapi juga untuk masyarakat Jakarta dan arus bawah. Saya ingin mengkoreksi apa yang disampaikan Putri tadi, bahwa yang disampaikan Sekjen seakan-akan itu adalah suara arus bawah dari PDI Perjuangan. Bukan, maksudnya Pak Sekjen tadi menyampaikan ini adalah suara arus bawah masyarakat, termasuk para pendukung Pak Anies yang kemungkinan besar pileg kemarin tidak mendukung PDI Perjuangan. Jadi beberapa waktu lalu dan juga beberapa kali ada kunjungan-kunjungan ke DPP oleh arus bawah, akar rumput masyarakat yang memang kita yakini. Ya, itulah Ciko Hakim yang meyakini bahwa masih ada peluang Anies Baswedan diusung oleh PDIP, dan dikarenakan belum ada berakhir dari suatu akhiran, atau boleh dikata sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, maka masih bisa ada peluang, karena kita tahu sendiri yang namanya partai politik masih dinamis. Siapa tahu nanti bisa mengajak partai-partai seperti PKB ataupun juga PKS ataupun juga Nasdem. Mungkin harapan daripada PDIP seperti itu untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Ya, dikarenakan PDIP sendiri mati kutu karena hanya memiliki 15 kursi di Parlemen Jakarta, dan tentu saja sangat kesulitan untuk mengajukan calon sendiri dikarenakan dibutuhkan 22 kursi dari batas electoral threshold untuk 20% di Pilgub Jakarta. Tentu saja dengan seluruhnya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, maka sebetulnya peluangnya sangat tipis sekali. Dan sebagaimana disampaikan oleh Hadi Praetno, maka ya wassalam begitu ya. Ya, saya kira memang Bang Kiko layak untuk optimis ya. Optimis ya. Pasti narasi yang dibangun adalah pasti ada cahaya di ujung terowongan. Karena secara definitif bisa mengunci apakah partai itu serius mendukung Ridwan Kamil atau tidak adalah tanggal 27, 28, dan 29 Agustus. Sepanjang itu juga, maka tentu ada harapan dari PDIP, partai-partai yang sudah menyatakan dukungan, Kimplas nih, termasuk Nasdem dan PKB, dan mungkin juga PKS, secara perlahan mungkin satu partai itu bergabung dengan PDIP akan mengusung Anies dengan Rano Karno. Kan itu harapan, ada hope yang kemudian bisa dijelaskan. Tapi kan hal-hal yang semacam ini perlu diuji, karena kalau kita membaca kecenderungan politik secara umum, partai-partai non-Kim di luar PDIP ini kan sangat kelihatan sekali bahwa gestur tubuh mereka itu seakan-akan sudah pasrah dan akan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Bayangkan Nasdem adalah partai politik yang juga sangat identik dengan Anies Baswedan. Bahkan Surya Paloh juga memberikan kesan bahwa ini adalah pilihan politik yang tidak mudah ketika tidak harus mengusung Anies Baswedan. PKS coba bayangkan, yang saya kira dari dulu memang mengidentifikasi dirinya dengan Anies Baswedan, pada akhirnya juga mengedit dukungannya kepada Anies. Ini dua partai yang saya kira memang sejak awal selalu dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Apalagi PKB yang selama ini memang tidak terlampau dekat dengan Anies Baswedan. Perjumpaannya dalam Pilpres karena ada titik temu, ingin maju Pilpres bersama. Tapi di luar itu saya kira memang tak ada faedah politik apapun bagi PKB untuk terus bersama dengan Anies Baswedan. Hal-hal yang semacam ini sepertinya saya termasuk yang cukup yakin bahwa PKB, PKS, dan Nasdem sepertinya agak sulit ya untuk hengkang dari koalisi. Itulah Hadi Praetno yang mengatakan bahwa meyakini PKB, PKS, dan Nasdem sangat sulit untuk hengkang dari Koalisi Indonesia Maju atau bergabung dengan Prabowo Gibran. Ya, tentu saja hal ini sebetulnya sudah menutup rapat-rapat kunci daripada pengusungan Anies Baswedan. Namun demikian PDIP ya masih percaya diri dan masih optimis bisa untuk mengajukan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta meskipun sendirian. Tetapi realitasnya dan aturan dan serta undang-undang KPU tidak mengizinkan kurang daripada 20% kursi bisa mengajukan sendiri di Pilkada Jakarta.
Termasuk Harso Bino Arif atau dari Harso Bino Point juga meyakini kalau Anies Baswedan sudah tertutup peluangnya untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan PKB telah memutuskan bergabung dengan Gerindra mengusung Ridwan Kamil. News Network. Anies Baswedan dipastikan tidak akan maju pada Pilgub di Jakarta pada 27 November 2024 nanti ya. Keputusan itu menyusul pernyataan dari Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid bahwa PKB itu memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada di Jakarta. Dan kata Hasanuddin bahwa ini sudah final bahwa PKB itu bersama Gerindra dan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Ridwan Kamil. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi ini pernyataan dari Hasanuddin ini, Sekjen PKB ini, saya kira ini merupakan vonis mati bagi Anies Baswedan dalam konteks Pilgub Jakarta, karena dengan keputusan. Ya betul ya, ini Anies Baswedan sudah vonis mati kata Harso Bino Arif, di mana dia mengatakan bahwa otomatis ya peluang Anies Baswedan sudah tertutup rapat ya untuk bisa dimajukan di Pilkada Jakarta dikarenakan ya tadi kita lihat memang kursi untuk PDP kurang ya. Cuma 15 kursi sehingga kurang 7 kursi. Dibutuhkan PKB ataupun Nasdem agar bisa mengusung sendiri. Namun demikian hal itu tidaklah mungkin. Hal senada juga disampaikan oleh Rocky Gerung kalau Anies Baswedan ya sudah tidak bisa nyagup atau gagal nyagup dikarenakan semua partai pendukungnya menyerah dan bergabung dengan Kim Plus. Itu agak absurd membayangkan Caimin bisa melawan. Dari awal kita mengerti bahwa yang dimaksud oleh Jokowi dengan Kim adalah seluruh partai. Jadi semua partai yang di dalamnya ada problem hukum itu pasti harus diseret masuk ke Kim. Nah, Caimin berupaya untuk seolah-olah otonom, berupaya untuk memberi sinyal kecil-kecilan. Tetapi di ujung permainan semua yang masih potensial untuk ditabung oleh kejaksaan atau KPK itu akhirnya harus menyerah. Itulah dasar kenapa kita menganggap bahwa Jokowi memang serius menanamkan kuku-kukunya terakhir di semua partai politik. Jadi kalau dari awal kita mengerti bahwa tidak mungkin Jokowi meloloskan Anies, itu artinya juga nggak mungkin meloloskan Caimin sebagai pemain yang independen, dan itu yang menerangkan kenapa Caimin akhirnya harus ikut permainan Jokowi. Jadi hanya untuk melengkapi teori atau ya sebut aja dalil dari Jokowi itu bahwa nggak boleh ada yang tersisa di dalam upaya untuk memastikan dinasti Jokowi, maka semua partai sudah harus menyerah dari awal tuh. Nah, lenggak-lenggok Caimin yang juga kebaca sebagai sekedar permainan gimmick itu dikenal betul oleh publik, apalagi. Ya, itulah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa itu memang politisi Jokowi yang menginginkan semua partai masuk di dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya tentu saja kecuali PDIP ya, karena kata Rocky Gerung tentu saja untuk untuk kekuatan pemerintahan ke depan.